Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Sari dari mahasiswa PPG Perjabatan Universitas Tanjung Pura. Pada video ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dan juga refleksi. Setelah saya mempelajari topik 1 filosofi pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional untuk tugas koneksi antar materi. Bagi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjadi kiblat bagi para guru sebagai sosok yang diteladani. Ki Hajar mengatakan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tumbuh dalam hidupnya murid. Pendidikan di Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada saat itu, tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan saat itu didasarkan pada golongan penduduk menurut kelas sosial atau keturunan serta golongan kebangsaan yang berlaku. Pembelajaran pada saat itu hanya sebatas menulis, membaca, dan menghitung, dan hanya untuk mendidik calon pegawai dan mendukung usaha dagang oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena bangsa Indonesia menginginkan perubahan pada pendidikan, maka para tokoh pejuang pendidikan Indonesia tidak tinggal diam. Ki Hajar Dewantara menjadi tokoh yang berperan dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ki Hajar melakukan gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Akhirnya, pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan pendidikan Indonesia. Setelah kemerdekaan, terdapat banyak sekali pemikiran-pemikiran Ki Hajar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Tutuwuring Handayani menjadi semboyan resmi dari implementasi sistem pendidikan nasional yang digunakan saat ini merupakan gagasan beliau. Selain itu, menurut Ki Hajar, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek hidup batin. Melalui pendidikan manusia dididik agar memiliki otonomi berpikir dan mengambil keputusan, martabat, serta mentalitas demokratik. Serta pemikiran Ki Hajar tersebut diadaptasi dan diimplementasikan pada kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi, yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka. Karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungan. Setelah mempelajari topik 1 perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta terdapat perubahan yang saya alami. Di antaranya, saya menjadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum hingga setelah merdeka, serta pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia saat ini. Selain itu, saya juga menanamkan mindset bahwa sejatinya guru hanya dapat menuntut hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru. Sebagai guru, nantinya saya akan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan menjadi kodrat dari peserta didik itu sendiri, dengan menggerakkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya bukan hanya dasar hidup dan tumbuhnya peserta didik. Saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, serta menggunakan model-model pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik dalam mengeksplor materi pembelajaran sehingga potensi-potensi yang mereka miliki dapat berkembang. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.